السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا يا بدرات منها Tetapi Nabi Daud alaihissalam dosanya telah diampuni oleh Allah. Maka orang yang ketika dia salah kepadanya lalu minta maaf, orang yang sebagai tempat ia bersalah tidak mau memaafkan setelah orang yang bersalah tadi minta maaf, maka orang itu dosa sendiri. Kenapa dosa sendiri? Karena yang meminta maaf itu walaupun dia tidak maafkan, Allah telah turunkan maafnya. Dan dia nangis minta maaf tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau dia belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban. Setelah itu kita memasuki bulan Ramadan. Masjid kita sudah siap untuk menampung datangnya bulan Ramadan. Silahkan ibu-ibu yang nanti pengen sholat taraweh, di sana sudah disiapkan tempat yang insya Allah kalau masuk semua nggak cukup. Untuk itu kemarin saya sampaikan kepada ketua pengurus masjid supaya masjidnya nanti diperbesar, karena masjid itu kalau Ramadan biasanya kekecilan, tapi kalau di luar Ramadan kebesaran. Jadi kadang-kadang kekecilan, kadang-kadang kebesaran. Itulah kondisinya masjid kita. Saya pernah melihat ada orang yang di bulan Rajab itu puasa penuh. Setelah dia puasa selama 1 bulan itu, di hari terakhir ia mengadakan tasyakuran. Begitu dia tasyakuran, besoknya dilanjutkan dengan puasa Sya'ban. Setelah dia puasa Sya'ban 1 bulan penuh, kemudian tasyakuran. Setelah tasyakuran kemudian dia masuk pada bulan Ramadan. Jadi 3 bulan berturut-turut. Orang ini adalah orang Bugis yang pernah saya lihat. Namanya Haji Arsyad Shita Husain, kepala desa Air Hitam Laut, Kecamatan Nipah Panjang waktu itu, Kabupaten Tanjung Jabung. Lalu di belakangan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apa boleh kita puasa di bulan Rajab? Justru bulan Rajab itu adalah bulan yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memiliki 4 bulan. 4 bulan itu dimuliakan keempat-empatnya oleh Allah. Yang 3 berurutan, yang 1 mencar, yaitu Muharram. Bukan Muharram, yaitu Rajab. Bulan Rajab mencar dia. Dan Rasulullah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari
Di situ dikatakan bahwa Rasulullah itu puasa juga di bulan Rajab, dan bahkan puasanya Rasulullah itu sampai terlihat tidak pernah berbuka. Artinya puasa terus. Dan di lain waktu Rasulullah SAW terlihat tidak puasa di bulan Rajab. Artinya di bulan Rajab kadang puasa, di bulan Rajab kadang tidak puasa. Kenapa kok demikian? Karena kalau nanti Rasulullah lakukan setiap bulan Rajab itu Rasulullah puasa, maka nanti dikhawatirkan bulan Rajab menjadi wajib kita berpuasa. Seperti halnya ketika di bulan Ramadan Rasulullah selalu berpuasa, menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Demikian juga pada malam bulan Ramadan Rasulullah itu kalau tengah malam itu keluar dari rumah menuju ke masjid. Akhirnya diintip oleh orang-orang. Akhirnya Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat-sahabat semuanya menuju ke masjid. Pada hari pertama Rasulullah ke masjid, penuh masjid itu, persis seperti kita. Biasanya kalau puasa di hari pertama itu penuh masjid itu, nggak muat-muat. Kemudian hari kedua masih penuh. Kemudian hari ketiga Rasulullah ditunggu-tunggu di masjid, ternyata tidak datang. Lalu datang-datangnya pas waktu subuh. Kenapa ke waktu subuh Rasulullah datang? Karena waktu subuh itu adalah sholat subuh. Karena tidak datangnya seperti itu secara berturut-turut menunjukkan bahwasanya sholat tarawih itu tidak wajib. Andaikan Rasulullah itu datang terus selama Ramadan di masjid rame-rame sholat, maka nanti sholat tarawih itu menjadi wajib. Dan Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya, karena kalau wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau tidak pergi ke masjid, sholat tarawih bareng-bareng di masjid, nanti dikhawatirkan menjadi dosa. Kalau itu menjadi wajib. Untuk itu Rasulullah tidak melakukan hal itu. Dan di bulan Rajab Rasulullah SAW itu biasa berdoa. Yang doa itu sering kita kenal. Di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla, Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Baghdadi, karena beliau tinggal di Baghdad, asalnya dari Baghdad, maka gelarnya ada Al-Baghdadi, artinya dia berbangsa Baghdad. Beliau menyampaikan kepada kita di dalam kitab Al-Ghunyahnya, riwayat ini disandarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi. Tapi kalau Malik bin Anas itu adalah tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Anas bin Malik dia adalah muridnya Nabi, berarti dia adalah sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Orang yang pernah bertemu Nabi dan pernah belajar kepada Nabi, itu namanya sahabat Nabi. Tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu namanya sahabat. Contoh, Abu Jahal juga hidup di zaman Nabi. Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Abu Lahab juga hidup pada masa Nabi. Abu Lahab bukan sahabat Nabi, justru malah musuhnya Nabi, memusuhi Nabi. Namanya sahabat itu biasanya shadiquka man abkaka laman adhakaka. Temanmu itu adalah orang yang menangisimu, bukan orang yang mentertawakanmu. Itu namanya teman. Teman itu kalau melihat temannya sakit, dia ikut sakit. Kalau melihat temannya tertawa, dia ikut tertawa. Bukan sebaliknya. Melihat temannya sakit, dia tertawa. Melihat temannya tertawa, dia sakit. Itu bukan teman itu. Yang namanya teman itu melihat kawan sakit, dia ikut sakit. Melihat kawan tertawa, dia tertawa. Melihat teman beli kulkas, dia ikut senang, ikut adem gitu. Ini melihat temannya beli kulkas, dia malah kepanasan di rumahnya. Begitu besok lagi temannya beli motor, tambah menggigil demamnya.
besok beli mobil, ndak kalah dia naik mobil ambulan. Itu namanya sodikuka man abkaka laman adhakaka. Temanmu itu adalah orang yang menangisimu, bukan orang yang mentertawakanmu. Artinya ketika melihat temannya susah, dia pun ikut susah, sehingga dalam hati pengen sekali membantu sekuat tenaga ketika dia mampu untuk membantu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat dari Anas bin Malik, beliau menyampaikan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab, qala berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana kama ballaghtana Rajab. Rasulullah berdoa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, dan sampaikan atau temukan kami dengan bulan Ramadan kama ballaghtana Rajaba, seperti engkau temukan kami dengan bulan Rajab. Artinya Rasulullah itu minta dipertemukan dengan bulan Rajab, artinya Rasulullah itu minta panjang umur. Kita juga boleh berdoa minta panjang umur. Boleh, mau minta panjang umur, mau minta pendek umur juga boleh. Ibu, siapa yang pengen umurnya pendek? Saya kira semuanya pengen umurnya panjang. Tapi ada loh orang yang minta umur supaya bertemu kepada Allah. Ketika saya berada masih ngontrak di Tanjung Sari, Simpang Pesona, di bedengnya Mbah Haji Harun. Mbah Haji Harun itu doanya lucu. Doanya apa? Supaya segera mati. Ya Allah, segerakan aku, engkau cabut nyawaku, bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Saat itu beliau berumur kurang lebih 90 tahun. Sepertinya sudah bosan dia umur 90 tahun itu. Karena ditengok kanan nggak ada lagi lettingan, tengok kiri nggak ada lagi lettingan, bingung dia. Sehingga kawannya itu cuma satu, cangkul. Nggak boleh dia kalau melihat cangkul. Pokoknya asal dia cangkul, yang tadinya melumah jadi murab, yang tadinya murab jadi melumah. Pokoknya yang tadinya di situ nggak ada lubang, karena ada cangkul akhirnya berlubang. Yang tadinya di situ ada lubang, tertutup lubang itu gara-gara ada cangkul. Itu doanya seperti itu. Kalau kita semua biasanya berdoa minta panjang umur, apa nggak boleh doa minta panjang umur? Boleh. Dan bahkan ulama mengajarkan kepada kita agar kita mengikutinya doa panjang umur. Kalau ulama mengajarkan kepada kita panjang umurnya itu sampai 120 tahun. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, jadikan kami disenangi oleh orang-orang, disenangi di hati orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wal muslimina wal muslimat, di hati orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, wa basyirna wa ballighna, dan beri kami kabar gembira terus ya Allah. Jadi selama hidup itu dikasih kabar gembira. Kalau kabar itu gembira berarti tidak susah. Tidak susah maksudnya apa yang kita perlukan ada di situ. Pengen kita baco ada kacau-kacau, pengen kita makan nasi sudah siap. Jadi apa yang kita perlukan selalu ada di situ. Kita dikasih kabar gembira oleh Allah. Wa ballighna, dan sampaikan umur kami ya Allah ila mi'atin wa ishrina sanatan, sampai 120 tahun. Wallahu khairun hafidho, dan Allah lah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang paling
merahmati dari siapa orang-orang yang merahmati. Artinya serahmat-rahmatnya, sesayang-sayangnya orang, masih Allah lebih sayang daripada orang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita berdoa panjang umur, asalkan jangan berdoa panjang umur berlebih-lebihan. Doanya itu doa yang melampaui batas. Apa ada doa melampaui batas? Ada. Umpamanya berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai 12.000 tahun. Umpamanya begitu. Masya Allah, cicitnya aja sudah nggak ada lagi yang seperti itu. Bingung akhirnya. Kok aku hidup terus tidak mati-mati? Akhirnya dia bingung. Dan kita kalau berdoa biasanya selalu yang minta selalu yang enak-enak, betul? Ada kita doa supaya tidak enak. Misalnya, ya Allah turunkanlah bala kepadaku sehingga aku kocar kacir. Ada yang kayak gitu doanya? Nggak ada kan? Semuanya kalau berdoa selalu seperti itu, selalu minta yang baik-baik. Apa ada orang ketika berdoa itu minta bala? Ada. Ada orang yang berdoa ketika dia berdoa minta bala. Allahumma anzil alainal bala. Ya Allah turunkan kepada kami bala. Ada. Siapa itu? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu berdoa itu malah minta bala. Kenapa kok Nabi Daud minta bala? Karena Nabi Daud tahu kalau ada orang diturunkan bala, kemudian yang bisa melampaui bala itu, maka setelah bala terlampaui oleh dia, derajatnya di sisi Allah naik. Dia pengen naik, memiliki derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Akhirnya ketika berdoa seperti itu diijabah oleh Allah. Baik Daud, aku ijabah doamu, tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, hari itu, nanti bala akan turun kepadamu. Akhirnya benar, Allah kirim burung. Cantik burung itu. Wah, mantap burung itu. Setiap orang melihat burung itu terpesona, termasuk Nabi Daud alaihissalam terpesona. Begitu terpesona, pengenlah ia pegang burung itu. Didatangi burung terbang, mau ditangkap, ke jendela ini terbang ke jendela lain. Akhirnya terbang jauh ke belakang menuju ke kebun. Sampai di kebun dikejarnya. Ternyata disitulah mulai bala diturunkan oleh Allah. Ditemukan berdasarkan burung tadi. Burung tadi sebetulnya adalah setan. Burung tadi mempertemukan Nabi Daud dengan seorang perempuan, di mana perempuan itu pada saat itu sedang mandi. Bayangkan ibu, perempuan zaman dulu mandi di sendang, kalau apa namanya ya, di kolam begitu mandinya. Ketika dia mandi di kolam itu, ya otomatis bajunya semuanya terbuka. Karena bajunya terbuka, kaget. Begitu kaget, orang dulu bu belum ada salon, jadi rambutnya nggak dipotong-potong. Akhirnya rambut itu waktu mandi kan diuraikan sampai ke batas kakinya, batas di atas telapak kakinya, artinya sampai mata kaki. Lebat sekali rambutnya. Orang sekarang sudah jarang ada rambutnya sepanjang itu. Begitu melihat Nabi Daud kaget, karena dalam keadaan tidak berbaju, kaget. Rambutnya tadi disingkap ke depan. Kan aurat perempuan tuh banyaknya di depan. Jadi disingkap ke depan sampai akhirnya rambutnya menutupi seluruh tubuhnya yang ada di depan, sehingga auratnya tertutup pada saat terlihat oleh Nabi Daud alaihissalam. Perempuan itu sangat cantik, luar biasa cantiknya, tidak ada tandingannya. Besok Nabi Daud kan raja. Pas lagi pertemuan di kerajaan ditanya satu persatu, siapa yang kenal dengan perempuan yang ketika jam sekian dia mandi di kolam, namanya kolam ini. Langsung disebutkan, itu adalah istri panglimamu, wahai Nabiullah, itu adalah istri panglimamu. Akhirnya kayaknya seru sudah ini. Kayaknya disuruh sudah ini ceramahnya nih. Ya, yang 1 menit lagi.
itu adalah istri panglimamu. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam tertarik dengan perempuan tadi. Karena tertarik dengan perempuan, ingin menikahi perempuan tadi. Tapi karena dia sudah punya suami, maka nggak bisa dinikahi. Perempuan itu karena dia sudah punya suami, tidak boleh dinikahi. Perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang tidak punya suami. Jangan sesekali menikahkan perempuan yang sudah ada suami. Nabi Daud pintar. Baik, kalau begitu dalam hatinya berpikir, besok adakan perang. Suami perempuan ini dijadikan pemegang bendera. Sebelumnya dia sebagai panglima yang ketika perang selalu menang. Karena ini megang bendera, maka akhirnya dia gugur di medan perang. Jadilah janda karena suaminya meninggal. Dinikahi oleh Nabi Daud. Dinikahi oleh Nabi Daud. Begitu dinikahi oleh Nabi Daud, akhirnya dia menjadi istri Nabi Daud dan punya anak namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena dia adalah istri yang baik, biasanya anak-anak yang baik itu adalah terlahir dari ibu-ibu yang baik. Bapak yang baik tidak menjadi jaminan terlahirnya anak yang baik. Tidak menjadi jaminan. Contoh, Kan'an itu bapaknya kurang apa? Nabi bapaknya, Nabi Nuh, tapi dia durhaka kepada Allah. Jadi ibu yang baik adalah akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Lalu Allah menegur Nabi Daud alaihissalam. Ditegur, diutus 2 malaikat. Malaikat ini berupa manusia. Yang satu memiliki kambing 99, yang satu memiliki kambing cuma 1. Akhirnya kedua-duanya ngadu, wahai Raja Nabi Daud alaihissalam, kami punya masalah. Aku punya kambing 1 direbut oleh tetanggaku ini punya kambing 99. Apakah benar dia punya kambing 99 merebut kambingku yang 1? Dijawab, salah. Masa sudah punya kambing 99 masih merebut kambing kawannya yang cuma 1? Salah wahai Nabi Daud, salah. Tersenyum 2 orang yang mengadu tadi. Senyumnya 2 orang yang mengadu tadi menusuk jantungnya Nabi Daud. Iya, istriku sudah 99. Kok panglima perangku istrinya cuma 1? Kok aku ambil? Akhirnya dia merasa berdosa. Secara syariat Nabi Daud tidak salah. Kenapa? Karena istrinya panglima sudah meninggal, maka dia janda, janda boleh dinikahi. Tetapi meninggalnya itu karena niatnya Nabi Daud dan upayanya Nabi Daud, sehingga panglima perangnya itu meninggal. Jadi secara tasawuf Nabi Daud salah, tetapi secara syariat Nabi Daud tidak salah. Akhirnya Nabi Daud Sujudnya Nabi Daud itu sampai keningnya itu dimakan rayap. Berapa lama kira-kira sujud sampai kening dimakan rayap itu? Ada ibu-ibu sini sujud sampai keningnya dimakan rayap? Tidak usah lah dimakan rayap. Dideketin kecoa aja, nggak nyampe itu. Nabi Daud tidak mau ngangkat kepalanya sebelum diampuni dosanya. Akhirnya Nabi Daud disuruh bangun. Kalau pengen kamu diampuni dosamu, maka mintalah maaf. Akhirnya Nabi Daud pergi dia ke kuburan, minta maaf. Namanya Nabi, bisa ngomong dengan orang mati. Nabi kalau ibu pengen ngomong dengan orang mati, jadi Nabi dulu. Nabi bisa ngomong dengan orang mati. Minta maaf panglimaku, aku memiliki kesalahan kepadamu. Wahai Daud, kenapa engkau minta maaf padaku? Enggak ada engkau kesalahan, semua kesalahanmu sudah aku maafkan. Lapor kepada Allah, ya Allah, aku sudah minta maaf. Ditunjuk oleh Allah, kau sebutkan enggak kesalahanmu? Tidak ya Allah, minta maaf lagi. Akhirnya disebutkan kesalahannya. Minta maaf, kamu mati kemarin itu lantaran usahaku, karena aku pengen menikahi istrimu. Masya Allah, marah ketika disebutkan seperti itu. Ya, siapapun suami ketika sayang sama istrinya dan istrinya itu mau diambil orang, ya tentu dia akan
pertahankan. Kalau diambil orang langsung ambil, silakan ambil, berarti suaminya kurang sayang, karena berarti suami itu ada incaran lain lagi itu. Pengen ganti ya, pengen ganti. Seperti baju sudah lama dipakai, pengen ganti baju. Kalau ibunya diulek, diulek ya. Begitu dikasih kabar, akhirnya Nabi Daud alaihissalam kena marah oleh orang yang dimintai maaf. Tetapi Nabi Daud alaihissalam dosanya telah diampuni oleh Allah. Maka orang yang ketika dia salah kepadanya lalu minta maaf, orang yang sebagai tempat ia bersalah tidak mau memaafkan setelah orang yang bersalah tadi minta maaf, maka orang itu dosa sendiri. Kenapa dosa sendiri? Karena yang meminta maaf itu walaupun dia tidak maafkan, Allah telah turunkan maafnya. Dan dia nangis minta maaf tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau dia belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Untuk itu ibu, di bulan Rajab ini menjelang kita bulan puasa, nanti kita saling memaafkan. Kemudian apa sih manfaatnya kita puasa di bulan Rajab itu? Dalam riwayat Maimun bin Mahran melalui sanad Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma awwala yaumin min Rajab adalah siyamu syahrin. Siapa orang yang berpuasa satu hari pertama tanggal 1 Rajab kemarin, itu sama dengan puasa 1 bulan. Itu pahalanya sama dengan puasa 1 bulan. Beliau melanjutkan, wa man shoma sab'ata ayamin ughliqat anhu abwabu jahannam sab'ah. Siapa orang yang berpuasa 7 hari, maka orang itu akan ditutup pintu nerakanya yang jumlahnya ada 7. Wa man shoma thamaniyata ayamin futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Siapa orang yang berpuasa 8 hari, maka pintu surga yang 8 akan dibukakan untuknya. 7 hari itu kapan? Boleh seling-seling, boleh terus menerus. Kalau kita puasa Senin, Kemis, niatnya Rajab, Senin, Kemis, sampai 1 minggu kan 2, sebulan kan ada 4 minggu, berarti 8 pintu surga terbuka yang jumlahnya 8. Wa man shoma asra ayamin badalallahu sayyiati hasanatin. Siapa orang yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, kesalahan, keburukan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa man shoma thamaniyata asyara yauman. Siapa orang berpuasa 18 hari, nada munadi minas sama, yang dari langit itu menyeru. Apa seruan dari langit? Qad ghafara laka fasta'na fil amala. Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan mulailah engkau beramal, amal yang soleh. Itulah salah satu di antara fadilah kita puasa di bulan Rajab. Allah akan memberikan pahala yang dilipat gandakan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bagaimanapun kita tidak usah dengar kata orang, karena Rasulullah juga pernah berpuasa di bulan Rajab, maka kita pun juga mengikuti puasa di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dan Allah sempatkan kita walaupun hanya 1 hari kita berpuasa, bisa berpuasa di bulan Rajab. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anaknya mau nangis silahkan. Terima kasih kepada Bapak Haji Miftahul Huda atas tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila dalam acara terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.